Perkenalkan, nama saya Tesalonika Maudi Adonia, NIM 210404502032, kelas BKB. Apa itu komunikasi? Secara etimologis, komunikasi atau communication berasal dari perkataan Latin communis yang berarti sama, communication atau communicar yang berarti memuat sama. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Definisi para ahli: Bernard Berelson dan Gray Astenier. Komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya. Menurut Carl L. Howland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan lambang-lambang untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Fungsi komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Yang kedua, menyatakan ekstensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat atau di kelompok, kita harus berkomunikasi. Ketiga, melangsungkan kehidupan. Keempat, memupuk hubungan melalui komunikasi kita. Yang kelima, mengekspresikan perasaan seseorang, dapat mengungkapkan perasaan melalui pesan-pesan verbal dan nonverbal. 6. Fungsi instrumental komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk menginformasikan pesan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. Yang kedua, penyajian atau encoding. Penyajian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya. Yang ketiga, pesan atau messenger. Pesan atau messenger adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang keempat, saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Yang kelima, penyajian ulang atau decoding. Penyajian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. 6. Penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Ketujuh, umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikasi ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses komunikasi. Yang pertama, model komunikasi Laswell. Tidak melibatkan umpan balik atau feedback sehingga bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, model komunikasi Scrum memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dalam mendukung keberhasilan komunikasi komunikan.